ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والشك واليقين. الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين إمام المهتدين وقائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, Ibu Bapak rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita, pengorbanan waktu dan tenaga kita menjadi investasi kebaikan yang insyaallah akan kita nikmati nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan siapapun yang Allah hadirkan di majelis ini yang sedang ditimpa musibah atau permasalahan dalam hidup, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar terbaik serta kemampuan untuk mengambil hikmah di sebalik ujian tersebut. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan, Allah angkat penyakitnya, diberikan sehat walafiat di sepanjang sisa usianya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak rahimakumullah, masih dalam suasana hijrah, dan bulan Muharram ini salah satu dari syahrullah, bulan-bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 4 bulan dalam 12 bulan itu yang masuk ke bulan haram. Dari mulai Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, nyambung 3 bulan ini, kemudian jelang Ramadan bulan Rajab. Terkait dengan Muharram, dalam I'anatul Talibin dikatakan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini. Dalam kitab itu dirunut dari mulai Adam alaihissalam diturunkan, kemudian Nabi Nuh diselamatkan dari banjir bandang besar, kemudian Nabi Musa diselamatkan di belah lautan, kemudian Nabi Isa diangkat ke langit, sampai Nabi Muhammad dijaminkan ampunan atas dosa yang lalu maupun yang akan datang, itu di bulan Muharram. Tapi tema-temanya tema-tema tentang pembebasan, tentang pembebasan ini, berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Perubahan lah, ini momentum perubahan. Dan orang-orang biasanya memang perubahan bisa kapan saja, tapi kadang butuh momentum, ya, butuh momentum untuk hari ini, saat ini saya ingin berubah, gitu. Dan tidak menjadi masalah. Meskipun dalam Islam setiap hari itu adalah hari yang baru, kertas yang baru untuk kemudian kita tuliskan di dalamnya terkait dengan hal-hal terbaik dalam hidup kita. Dalam surat An-Nisa ayat 100 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah." Siapa yang hijrah di jalan Allah. Ada highlight ini ya. Wa may yuhajir fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Arba'in yang pertama tentang niat itu. Jadi innamal a'malu binniyat. Kemudian kalimat berikutnya, wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa innama hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan menemukan itu, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu, siapa yang hijrahnya untuk dunia yusibuha, dunia atas nama dunia yang dicarinya, yang diinginkannya, obsesi terbesarnya, aw imra'atan yunkihuha, atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia pun akan mendapatkan sebagaimana yang diinginkan tersebut, tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Muraghaman katsiran wa sa'ah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, muraghaman katsiran itu tempat berlindung yang banyak, ya, tempat berlindung dari kezaliman. Contohnya ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau mendapatkan perlindungan dari kaum Ansar. Bahkan tidak hanya perlindungan, ya, di antara banyak sahabat Ansar itu membagi hartanya 2, setengah untuk muhajirin, setengah untuk dirinya. Bahkan ada juga yang berniat untuk menceraikan istrinya, sebagian istrinya, itu supaya dinikahi oleh muhajirin, dan kemudian yang lainnya tetap dinikahi. Jadi muraghaman katsiran itu tempat berlindung yang banyak. Kemudian Bapak rahimakumullah,
Jadi muraqaman katsiran wa sa'atan itu rezeki, bisa rezeki dari sisi materialnya, bisa dari sisi spiritualnya. Jadi ketika seorang berhijrah itu di jalan Allah, dia meniatkannya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lainnya, maka janji Allah itu dia akan dapatkan tempat berlindung, muraqaman katsiran, dan juga rezeki yang luas. Bisa dari sisi materinya, bisa dari sisi spiritualnya, spiritual ketenangan. Dia senang gelisah, khawatir gitu. Lalu kemudian ketika dia hijrah, berusaha untuk memperbaiki dirinya, maka dia mendapatkan ketenangan itu ya, ketenangan. Dalam surah Al-Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah," jika kamu benar-benar mencintai Allah, "fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Fattabi'uni, ikutilah aku. Aku di sini adalah nabi, khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau benar kita cinta pada Allah, di kalangan tasawuf yang biasanya menempatkan mahabbatullah itu di atas segalanya nih. Jadi segalanya dilihat dengan kacamata cinta. Sebagaimana kalau lalat, mata lalat dengan mata lebah itu kan beda kata ini. Kalau lalat meskipun banyak hidangan, dia tetap akan melihat kotoran-kotoran. Sementara mata lebah dia melihat yang baik-baiknya. Kalau kita mengaku cinta pada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Taimiyah terkait dengan diterimanya ibadah seseorang hamba itu karena memang dua hal ini. Pertama, ikhlasun niyah, niatnya ikhlas, tidak ada yang diinginkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, keridhaannya, pahalanya dan lain sebagainya. Yang kedua, wa ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada modifikasi ataupun inovasi terkait dengan ibadah. Berbeda dengan sesuatu yang sifatnya kultur atau budaya. Budaya kan kadang mengikuti arus perkembangan lah ini, mengikuti situasi dan kondisi di mana kita hadir ya. Sehingga ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sesuatu kebiasaan yang barangkali berbeda di satu daerah, di daerah yang lain bisa jadi berbeda. Tingkat ataupun istilah kesopanan berbeda-beda nih. Di satu daerah kalau kita habis makan terapi gitu ya, itu kalau di Sunda itu kurang sopan gitu ya, kurang sopan. Tapi di tempat yang lain kalau tamu makan kemudian terapi itu tuan rumah tuh bahagia karena mencirikan bahwa makanan itu disukai oleh tamunya sampai dia kemudian gitu. Standar kecantikan beda-beda nih. Ada yang di daerah lain mah kalau giginya tuh runcing gitu ya, maka mereka kayak dipahat gitu ya. Itu semakin runcing semakin cantik. Ada yang leher nih, di suku tertentu tuh leher, kalau semakin panjang lehernya semakin cantik. Ada yang di bibirnya macam-macam, standar kecantikan. Dan itu tidak bisa kita paksakan ya. Maksudnya cantik ini menurut saya itu begini, sementara yang lain begitu. Orang-orang Eropa gitu, Barat gitu, pada umumnya biasanya senang kepada kulit-kulit yang eksotis lah, seperti pada umumnya di kita gitu. Sehingga mereka kalau ke daerah-daerah tropis itu sering berjemur gitu. Kalau kita udah nggak usah berjemur, ya udah pada begini kulitnya. Tapi di kita sendiri image cantik itu kan kalau putih dan lain sebagainya. Makanya ada kayak suntik pemutihin dan lain sebagainya supaya orang ya dianggap cantik lah. Tapi terkait dengan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala, standarnya jelas Bapak Ibu. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, mengikuti Nabi, apapun yang dilakukan oleh Nabi, ungkapannya, kelakuannya, diam dan bergeraknya. Itu kalau kemudian kita berusaha untuk meniru dengan sekemampuan kita, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian kemudian mengampuni dosa-dosa kalian. Jangankan di
untuk yang hal ritual dalam ritual keagamaan dalam kehidupan keseharian saja, kadang kalau sudah ditetapkan prosedurnya seperti itu dan dirubah lagi, itu kan jadi permasalahan. Upacara bendera misalnya, itu kan sudah ada SOP-nya ini, ada komandannya, ngomongnya pun sudah ditentukan, tidak boleh komandan berinisiatif memodifikasi perintah-perintah itu supaya lebih familiar, supaya lebih nampak gaul, tidak bisa. Jalannya, kemudian tata cara pengibaran benderanya dan lain sebagainya, hormatnya dan lain sebagainya. Kalau ada saja dalam satu acara kenegaraan, kemudian si komandannya berinisiatif, kita di Indonesia pakai bahasa Inggris misalnya perintah-perintah siap gerak dan lain sebagainya, itu kan pasti jadi viral kalau sekarang ini, jadi bahan hal yang disorot sekali lah gitu. Jangankan upacara, bab pelantikan saja kemarin sempat rame ya, pelantikan rektor di UPI itu karena pakai bahasa Inggris, itu wakil DPR pulang gitu. Padahal kan ternyata nggak semuanya pakai bahasa Inggris nih, istilah-istilahnya pakai bahasa Inggris, tapi dia menganggap ini upacara sakral, pelantikan nggak usah pakai bahasa-bahasa begitu kan. Dan memang Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata ketika kita mencoba untuk istilahnya banyak menyerap kata-kata asing, kemudian kita pakai dalam aktivitas atau dalam pergaulan keseharian, setidaknya itu mencerminkan rasa rendah diri kita terhadap budaya yang sedang kita miliki, terhadap budaya orang lain, sehingga kita harus meniru supaya bisa lebih nampak gaul, lebih nampak intelektual dan lain sebagainya. Itu dulu di dunia training itu pernah ditegur karena biasanya senangnya kita untuk dalam penyampaian training itu referensinya tuh orang barat gitu, buku-buku barat lah itu, di kepemimpinan Dr. John Maxwell, Stephen Covey, yang gitu-gitu lah. Itu sampai pernah ditegur salah satu ustaz, ente kan paham agama, nah referensi nanti memang kita nggak punya gitu, referensi yang kuat terhadap materi tersebut. Tapi seperti ada ketidakpedean ketika kita bicara masalah ulama, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam Asyuyuti dan lain sebagainya, seperti kurang dianggap wah lah gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, fattabi'uni, ikuti jalanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada jalan lain untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala kecuali lewat apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ungkapan apakah Nabi melakukan hal ini atau tidak yang menjadi standarisasi bagi kita pun terkait dengan ibadah memang harus memang seperti itu. Nabi contohin Nabi itu. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, kadang kalau kita kaku sekali tekstual sekali, ini bisa jadi permasalahan nih. Karena kalau bicara masalah ibadah, tata cara ibadah, fikih, nama juga fikih pemahaman nih, pasti banyak beragam, berbeda. Dan ulama-ulama kita dahulu subhanallah sudah memberikan kaidah-kaidah gitu, supaya kita tidak menjadikan perbedaan itu sebagai suatu permasalahan besar. Bab wudu aja Bapak, bab wudu. Ini sahabat ada yang pernah lihat Nabi wudu sekali, yang lain lihat Nabi wudu 2 kali, yang lain lihat Nabi wudu 3 kali. Ini kalau zaman sekarang kita kumpulin nih sahabat 3 ini, kemudian ditanya dan bersumpah demi Allah siapa yang paling benar wudunya sesuai Nabi, mereka pasti berani untuk mengatakan wallahi gitu, karena melihat Nabi. Nah, lalu bagaimana nih para ulama kemudian ada usul fikih, tata cara istinbat hukum, mengambil hukum dari berbagai perbedaan tersebut, sehingga memudahkan kita yang awam untuk bisa mengikutinya. Muncullah metode thariqatul jam'i, digabungkan beberapa keterangan tersebut sehingga kemudian muncul hukum bahwa wudu itu minimal membasuh anggota wudunya itu sekali, maksimal 3 kali gitu. Jadi kan semuanya terangkum gitu, dan itu ulama sudah luar biasa gitu untuk memberikan
memberikan kaidah-kaidah supaya kita tidak terlalu melihat perbedaan ini. Nah, kenapa dia mau begitu, aliran apa ini begitu? Takbir nih. Ketika takbir, sebagian besar di kita menempatkan di atas perut ya. Ada yang melepas gitu. Imam Malik yang mazhabnya berbeda dan itu biasa-biasa saja, tidak bisa disatukan gitu. Dahulu rahimahumullah Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta itu sangat fenomenal nih, sampai khalifah itu menggantungkan kitab Al-Muwatta di pintu Ka'bah. Ya, maksudnya bahwa seluruh kaum muslimin harus merujuk kepada itu, dan ketika ingin diformalitaskan gitu bahwa Al-Muwatta yang menjadi rujukan kaum muslimin saat itu, Imam Malik sendiri justru menolak. Jadi kata beliau, para sahabat Nabi SAW sudah bertebaran ke berbagai macam belahan dunia dan terjadi interaksi di antara para sahabat dengan dengan penduduk, dengan objek dakwahnya yang kadang butuh penyesuaian. Jadi kalau kemudian disatukan, diseragamkan bab ibadah, tata cara ibadah maksudnya, tata cara ibadah itu akan sangat menyulitkan, karena itminan atau ketenangan, kenyamanan seseorang dalam menerima dalil itu berbeda-beda. Nggak bisa kita paksakan. Saudara-saudara kita dari Nahdiyinnya emang tenangnya nih, nyamannya itu kalau subuh ada kunutan, kemudian kalau atahiyat lurus biasa begitu. Yang lain nggak ada kunutan, kalau atahiyat gerak-gerakan. Dari menggerakkan telunjuk itu hadisnya itu sama, yuharrikuha, menggerak-gerakan nih. Ketika tahiyat Nabi menggerak-gerakan. Tapi ada yang memahami menggerakkan itu dari mulai diam kemudian bergerak itu sudah bergerak. Ada yang menggerak-gerakan itu ya digerak-gerakan gitu. Dan itu kan tidak harus pindah masjid gara-gara itu. Jadi bab tata caranya bisa banyak perbedaan, tapi bab akidahnya, niatnya, segalanya itu tetap satu, nggak boleh ada perbedaan-perbedaan. Bapak rahimahumullah, ini sekedar dalam suatu hadis Nabi SAW mengatakan, Anas radhiyallahu anhu qala kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam naqatun tusammal abba'a. Nabi itu punya seekor unta, al-abba namanya. La tusbaqu, nggak pernah terkalahkan dalam lomba nih. Unta Nabi nih. Qala Hamidun, kemudian Hamid berkata, aula takadu tusbaqu faja'a arabi ala qu'udin. Ini aku hampir tidak pernah terkalahkan. Lalu datang seorang Arab Badui dengan untanya yang kecil, unta tunggangan biasa. Lalu kemudian fasabaqaha fashaqqa dzalika 'alal muslimin hatta arafahu. Dia kemudian dengan untanya itu berhasil mengalahkan unta Nabi. Dan itu membuat kaum muslimin sedih gitu. Bukan ya, sedihnya lebih ke ini unta Nabi dielehkan oleh orang Badui gitu. Kan asa gimana ini gitu. Kayak kemarin pas lihat ada futsal nih, wapres futsal gitu. Nembak ya pasti harus gol atau gitu, ke gawang tuh, kalau nggak gol atau gimana tuh ya. Nah ini mah unta Nabi, ada orang Arab Badui punya unta kecil lagi dan dia bisa mengalahkan unta Nabi mah. Kata kaum muslimin, sebagian besar kaum muslimin mengatakan, aduh ya kaum ini asa tersopan bahasa gitu ya, ngalahkan Nabi. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqo 'ala Allah, sudah menjadi ketetapan Allah, alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Jadi tidak ada satu pun di dunia yang kalau dia sudah naik tinggi melainkan pasti akan merendah gitu. Jadi ini menjadi sunat tadawun ya, sunatullah gitu. Yang meninggi pasti bakal tetap merendah. Yang rendah pada akhirnya bakal meninggi. Kalau kata sepuh dulu gitu ya, kalau bahasa Sunda tong bagja lamun tong susah lamun mendak tanjakan ini. Jangan bersedih ketika dalam perjalanan kita mengalami atau mendapatkan tanjakan curam. Karena sebentar lagi setelah tanjakan paling curam itu pasti ada turunan.
Sebagaimana pula jangan terlalu bahagia ketika mendapatkan turunan, karena setelah turunan itu ya sunnahnya gitu pasti dapatnya. Tidak ada orang yang tertawa sepanjang kehidupannya, bahagia sebahagia-bahagianya. Statusnya teh rata-rata terkait dengan tabarakallah. Masya Allah tabarakallah mas, statusnya teh nggak pernah sedih-sedih. Nah, ada Pak. Atau sebagaimana juga nggak ada orang yang sedih terus-terusan gitu sepanjang hidupnya pun. Nah, itu. Ibu bapak rahimakumullah, ini ada seorang filsafat ya, kalau dulu sebenarnya filosof, diundang oleh raja. Kata raja, berikan kami nasihat yang singkat, padat, tapi mencakup seluruh intisari kehidupan, agar kami bisa pegang itu nasihat dan kami bisa jalankan dalam kehidupan keseharian. Ini nasihat hidup itu kan banyak Pak ya, biasanya nasihat perkawinan, nasihat tentang mencari maisha, nasihat tentang banyak sekali lah. Tapi kalau kata raja, pokoknya singkat padat nasihatnya, tapi ini bisa dipakai dalam seluruh aspek kehidupan. Maka setelah merenung sejenak, dia kemudian menuliskan 3 kalimat dalam tangannya. Kemudian dia minta tangan raja, lalu kemudian dia tuliskan juga di tangan itu. Tulisannya teh, ini pasti berlalu. Ini pasti berlalu. Terus kata raja, apa yang maksudnya? Nah, kata beliau tuh, dalam hidup itu kan punya warna kan. Satu saat kita bahagia sebahagia-bahagianya, rezeki lancar, rumah tangga harmonis, anak-anak sehat. Ingat tulisan itu, ini pasti berlalu. Ataupun sebaliknya, ketika musibah datang, ujian datang, baik dalam pekerjaan, kehilangan orang tercinta, dalam berbagai macam peran kehidupan yang sedang kita jalani, ingat lagi tulisan itu, ini pasti berlalu. Ya. Tapi memang kalau ngomongnya mah gampang ya Pak ya, ringan lah kita ya. Tapi bagi yang mengalaminya, ya, berbeda lah, tidak semudah untuk mengungkapkan itu. Tapi keyakinan kita bahwa ini pasti berlalu. Namanya juga dunia, dana, dekat, fana sifatnya, nggak ada yang abadi. Maka Nabi ajarkan kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan musibah-musibah yang terkait dengan dunia itu menjadi sesuatu yang ringan adanya. Jadi kalau ada musibah terkait dunia itu ringan di hatinya, jangan sampai berat begitu. Sejatinya musibah itu kalau kebaikan yang biasa kita lakukan lalu kemudian kita tinggalkan, itu musibah. Biasa baca Quran lalu kemudian kita tinggalin, musibah itu. Biasa sholat malam kemudian kita tinggalin, itu musibah. Biasa bersedekah lalu kemudian kita enggak lagi, musibah. Biasa hadir di majelis ilmu kemudian enggak lagi, itu musibah. Maka terkait dengan momentum hijrah ini, hakikat dari hijrah itu, kata Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, beliau mengatakan salah seorang ulama, Syekh Sahal bin Abdullah Al-Tustari berkata, al-hijrah fardun ila yaumil qiyamah. Hijrah itu wajib sampai hari kiamat. Wajib. Tapi apakah hijrah yang dimaksud itu pindah tempat, pindah kontrakan gitu, pindah rumah? Tidak harus seperti itu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijratu ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Mekah. Setelah Fathul Mekah itu enggak ada lagi hijrah. Walakin niyatun wa jihadun, hanya niat saja dan kemudian kesungguhan yang harus dirubah. Nah, kata beliau, hakikat hijrah itu berpindah kita minal jahli ilal ilmi, dari bodoh menjadi tahu gitu. Jadi enggak tahu jadi tahu. Wa minan nisyani ila dzikri, dari lalai jadi ingat. Jadi dari alpa jadi lupa, jadi ingat ke Allah. Wa minal ma'siyati ila ta'ah, dari maksiat ke taat. Wa minal asrari ila taubah, dari biasa melakukan dosa menuju taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikatnya itu 4 gitu. Kita bahas satu-satu. Minal jahli ilal ilmi, dari bodoh, dari tidak tahu kepada ilmu. Dalam Al-Quran itu Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ada kisah ini,
setan nih. Kemudian ada orang sholat, satu lagi tidur katanya. Setan itu ternyata lebih takut kepada yang sedang tidur dibanding yang sholat. Ketika ditanya kenapa orang yang sedang sholat itu ya sedang ibadah, tapi secara keilmuan dia tidak begitu banyak tahu. Yang sedang tidur itu orang alim. Jadi kalau saya goda orang yang sedang sholat disalah-salahin, ini orang alim ini tahu dan kemudian dibenerin lagi. Jadi percuma ceritanya nanti kalau goda orang yang nggak tahu mah. Dan di ayat yang lain, surat pertama yang turun itu kan tentang ilmu. Iqra, baca. Baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhan. Maksudnya landasannya itu atas nama Tuhan kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di penghujung ayat surat surat Al-Alaq itu wasjud waqtarib, bersujudlah dan mendekatlah. Jadi kalau kita hubungkan ayat Iqra, ayat pertama dan ayat ke-19-nya itu, bahwa pembacaan kita terhadap ilmu pengetahuan, wawasan, keilmuan dan lain sebagainya itu harus mengajak kita untuk lebih banyak sujud dan mendekat ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ilmu yang kemudian kita miliki malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, membuat diri kita merasa ana khairum minhu, saya lebih baik dibanding orang lain, membuat kita merasa berbangga dengan keilmuan yang kita miliki, dan kemudian miskin dalam aspek pengamalan, itu jadi musibah. Jadi musibah. Nauzubillahi min dzalik. Ada orang Pak yang senang dengan keilmuan itu, tapi hanya sekedar wawasan intelektual. Kalau di lingkungan akademik itu biasanya kalau semakin susah bahasanya itu semakin intelektual gitu ya. Jadi bahasa-bahasa di istilah-istilah yang lain-lain kan gitu. Padahal hakikatnya mah itu gitu. Cuma ingin mencitrakan dan orang kemudian terkesima dengan wawasan yang dimiliki. Katanya kalau orang pintar itu menyederhanakan masalah yang rumit gitu. Tapi sebagian di antara kita mah lebih senang untuk merumitkan hal yang sederhana. Sebenarnya mah sok Pak bab ijazah aja gitu, kita kan terus-terusan itu ada apa gitu. Ya, masalah-masalah yang seharusnya menurut pemikiran sederhana kita ini mudah mulai tinggal dilihatin gitu. Tapi jadi panjang karena memang ternyata nggak sesederhana itu konsekuensinya barangkali. Dalam surat Az-Zumar, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu dengan enggak berilmu? Jelas beda gitu. Ini sindiran Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin sama orang yang berilmu dengan pintar. Ali bin Abi Thalib itu sampai beliau mengatakan, kalau ada orang yang mengajarkan saya satu huruf saja, mengenalkan saya satu huruf, beliau rela untuk menjadi budaknya itu. Rela untuk menjadi budaknya karena saking ihtiramnya atau hormat beliau kepada pemegang ilmu itu. Bahkan ada kitab Ta'limut Ta'limnya sekarang ini. Itu tentang adab bagaimana guru dengan murid. Makanya kita kadang melihat di pesantren tradisional di NU misalnya, bagaimana penghormatan murid ke guru itu luar biasa. Datangnya tuh harus merondo. Kalau pulang nggak berani balik badan, mundur gitu. Seperti itu. Demi keberkahan ilmu. Sebagaimana kata ulama, ketika ditanya kenapa penghormatan kepada guru lebih tinggi daripada penghormatan kepada orang tua, maka dijawab oleh ulama ini, orang tualah yang menurunkan kita dari langit ke bumi, maksudnya melahirkan kita dari alam ruh ke alam dunia. Tapi guru-gurulah yang kemudian menaikkan kita dari bumi ke langit, maksudnya dengan keilmuan. Maksudnya tapi hari ini kadang kita melihat agak miris ya, Pak. Guru dengan murid itu di sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Kalau dulu kita zaman hormat sekali dengan guru itu, dan ujung-ujungnya adalah keberkahan ilmu. Saya ada kawan
secara ekonomi tidak mampu, tapi oleh orang tuanya ingin dipesantrenkan. Nah, dia ngomong ke Pak Kiainya tadi, jadi saya emang nggak punya uang, nggak punya ya paling untuk mencukupi kehidupan seharian saja, tapi anaknya ingin belajar di pesantren. Kata Pak Kiainya, boleh, nggak apa-apa, tapi timbal baliknya bantu-bantu di rumah, maksudnya ngepel gitu, cuci baju, beres-beres di rumah lah gitu, perempuan nanti. Kemudian sepakatlah dia mau sekolah pesantren di sana, tahfidz terutama. Ketika anak-anak yang lain ikutan ekstrakurikuler, dia di rumah Pak, di rumah Pak Kiainya, nyuci, ngepel gitu. Dan itu pernah menjadi apa, rasa iri lah gitu, orang lain mah bisa tapi dia mah enggak. Tapi luar biasanya nih, kalau lari ke belakang, setelah berapa tahun pesantren itu, yang pertama paling mungkin hafalannya itu ini beliau 30 juz. Yang paling paham tentang keilmuan itu beliau. Jadi waktu beliau mijat bunyainya itu, nah di sana mungkin keluar obrolan-obrolan yang atau hikmah-hikmah dari atau intisari dari keilmuan yang selama ini dipelajari, karena bunyainya juga kan mengajar pesantren tersebut. Berpindah dari tidak tahu menjadi tahu. Maka kan dalam satu hadis, idza aradallahu khairan, kalau Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, yufaqihu fid din, maka Allah akan fahamkan dia kepada agama nih. Jadi antara indikator kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, diberikannya ilham hamba tersebut untuk belajar agama. Untuk belajar agama, untuk kembali ke masjid, untuk belajar agama, belajar baca Quran, belajar keilmuan-keilmuan yang lainnya, supaya bisa paham tentang bagaimana sikap kita dalam ibadah, sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ada hal kayak tadi itu Pak, sebagai bentuk ihtiram, penghormatan kita kepada ilmu. Ada seorang ulama hadis yang kalau dia menyampaikan hadis itu, sebelum menyampaikan hadis itu menyengaja Pak untuk mandi dulu pakai wangi-wangian, lalu kemudian beliau belajar. Dan itu jadi kebiasaan bagi beliau. Ketika ditanya kenapa, beliau mengatakan, tidakkah engkau tahu kaul siapa yang akan saya sampaikan, perkataan siapa yang akan saya sampaikan ini? Ini perkataan Nabi SAW. Jadi beliau mensimulasikan, kalau sekarang ini seolah-olah ketika belajar kitab hadis, entah hadis apapun itu seakan-akan Nabi SAW yang langsung menyampaikan hadis. Ketika mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seakan-akan Nabi yang langsung bicara. Dan memang efeknya jadi berbeda. Jadi berbeda. Pasti seperti seorang murid yang dia datang kepada gurunya, tadi malam guru, saya baca Al-Qur'an dalam sholat malam saya full 30 juz. Gurunya bangga sekali Pak, dipeluk, dielus kepalanya, luar biasa. Engkau murid yang saleh. Besok ketika kau baca Al-Quran dalam sholatmu, bayangkan nih guru-gurumu, wabil khusus guru-guru Al-Quranmu hadir menyimak bacaan Quranmu. Besoknya dia datang, nggak mampu saya baca sampai 30 juz, hanya beberapa juz saja. Dipeluk lagi, dielus lagi, lembut kepalanya. Kata gurunya, besoknya kau bayangkan sahabat Nabi SAW, ketika kau sholat baca Al-Quran, sahabat-sahabat Nabi itu duduk dan menyimak bacaan Quran. Balik lagi besoknya, Tuan Guru, semakin sedikit yang bisa dia baca. Kata gurunya, besok lagi bayangkan Nabi SAW menyimak bacaan Quranmu dalam sholat. Besoknya dia datang, semakin sedikit yang dia baca. Lalu kata gurunya lagi, besok coba saja bayangkan Allah Subhanahu wa taala ketika kau dalam sholat malam baca itu, bayangkan Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu, dia yang menurunkan Al-Quran kepadamu dan kau membacanya. Seakan-akan kayak setoran gitu ya ke Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau Nabi dalam setoran biasa ketika Ramadan itu saling menyimak hafalan dengan malaikat Jibril. Nah kata beliau, bayangkan besoknya dia nggak datang, besoknya lagi nggak datang, besoknya lagi nggak datang.
dikabarkan sakit. Gurunya kemudian datang menjenguk, kemudian ditanya kenapa, sakit apa gitu. Kata muridnya, ketika guru minta untuk bayangkan Allah ketika kita sedang sholat, bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyimak langsung bacaan kita, nggak sanggup saya. Baru masuk di Al-Fatihah, ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tersekat di tenggorokan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohonkan pertolongan. Baru iyyaka na'budu saja sudah tercekat, seakan ada suara hati di dalam dirinya yang mengatakan engkau bohong gitu. Ketika mengatakan hanya kepada Engkau ya Allah kami serahkan seluruh jiwa raga, in wajjahtu wajhal ladzi fatara samawati wal ardh inna sholati wa nusuki gitu. Hanya kepada Engkau kami beribadah, padahal dalam hatimu ada yang Engkau lebih agungkan yang lainnya. Di dalam hatimu ada kecenderungan yang lain. Ya, lisan dengan hati nggak nyambung, dan itu suara itu demikian keras dan membuat saya tidak bisa melanjutkan kalimat tersebut, tidak bisa melanjutkan sholat itu. Sekuat itu. Maka oleh gurunya kemudian cium tangannya dan mengatakan, mulai hari ini engkau guru dan saya murid, ajarkan kepada aku suasana perasaan seperti itu. Bapak rahimakumullah. Jadi wa minan nisyani ila dzikri. Kalau tadi dari ilmu, dari tidak tahu jadi tahu. Yang kedua dari lalai menjadi ingat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah. Dan ingatlah kepada Allah dengan rendah diri dan rasa takut. Nabi SAW itu mengajarkan kita banyak zikir, zikir pagi, zikir sore gitu. Dan itu banyak yang faidahnya itu lebih kepada penjagaan. Ada salah seorang mantan dukun, ketika diminta untuk mencelakakan seseorang, maka kemudian dia ritual kemudian kirim ya, untuk mencelakai seseorang jinnya. Kalau kemudian jinnya balik lagi nggak ketemu orangnya aja gitu, dia kok bisa nggak ketemu, kemudian dikirim yang lebih kuat lagi, balik lagi nggak ketemu, sampai pada menurut beliau, pengakuan beliau, sampai saya kirimkan jin yang paling tinggi lah makomnya itu, dikirimkan lagi, balik lagi nggak ketemu orangnya itu. Lalu kemudian beliau ngomong ke yang pesannya ini, yang menyerah lah gitu. Satu saat kemudian beliau berinteraksi dengan orang ini, nggak kenal kan ya, silaturahim, kemudian tanya apa kira-kira rutin amalan yang dijaga itu. Ternyata salah satunya itu rutin zikir pagi dan petang, penjagaan. Bapak Ibu rahimakumullah, banyak sekali zikir-zikir Nabi itu. Misal kata Nabi SAW, siapa yang mendawamkan ini, dia baca 7 kali dalam hadis itu, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Di akhir surat At-Taubah atau Al-Kahfi At-Taubah maksudnya. Akhir surat At-Taubah itu, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, la ilaha illa, tidak ada Tuhan selain Dia. Alaihi tawakkaltu, aku menyerahkan seluruh urusanku kepadanya, aku bertawakal kepada Allah. Oh Rabbul Arsyil Azim, dan Dia adalah Rabb, pemilik arsy yang mulia. Maka kata Nabi SAW, siapa yang mendawamkan ini, maka aku akan cukupkan seluruh urusan-urusannya, dihilangkan segala kegelisahan, kekhawatiran, rasa takutnya. Dengan syarat tentu kita sambil mendalami makna zikir itu, tidak hanya dari lisan saja gitu. Meskipun para ulama mengatakan, gimana kalau kita belum bisa menghayati zikir itu, ya nggak apa-apa, bacanya aja gitu. Nanti kan bertahap ya, sampai kita menghayati kalimat-kalimat zikir itu. Dalam Ratib Al-Haddad misalnya ada ungkapan, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina ya latif ya alim ya khabir.
Ya latifan bi khalqi, wahai Allah yang maha lembut kepada hamba-hambanya. Ya aliman bi khalqi, wahai yang mengetahui keadaan hamba-hambanya. Ya khabiran bi khalqi, wahai yang maha teliti kepada hamba-hambanya. Ultuf bina, berlemah lembutlah kepada kami ya Allah. Ya latif ya alim ya khabir. Jadi kalau kemudian kita merasakan berat hidup itu, banyak sekali ujian-ujian, harapan-harapan kita seakan jauh dari kenyataan, kita merasa dada kita sesak, air mata kita tumpah karenanya, karena kesedihan, ujian yang sedang kita rasakan. Ketika baca itu setidaknya meringankan. Dalam yang lainnya lagi misalnya, Masya Allah kana wa lam yasha' lam yakun, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki dan tentukan tidak akan pernah terjadi. Ini menenangkan kita, Pak. Kalau kita merasa kadang usaha kita harus sesuai dengan hasil, usaha harus, apa istilah dalam kalau pelatihan itu, hasil tidak akan mengkhianati ikhtiar, gitu ya. Jadi hasil itu tidak akan pernah mengkhianati ikhtiar. Sekilas nampak betul Pak kalimat ini, tapi kalau kita tarik ke dalam akidah itu berat sekali konsekuensinya. Karena di sana menihilkan faktor X-nya Allah Subhanahu wa taala. Hasil tidak akan pernah mengkhianati ikhtiar. Ikhtiar tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi kalau ikhtiarnya bagus, pasti hasilnya juga bagus. Kalau kita tarik misalnya bab rezeki aja, kan harusnya warung 24 jam itu harusnya paling banyak hartanya gitu, tapi kan begitu ya. Tapi kalimat ini seperti punya kekuatan magis gitu. Oh, ikhtiar tidak pernah mengkhianati hasil. Padahal bisa jadi ada yang ikhtiarnya biasa-biasa tapi hasilnya luar biasa. Seperti kisah Imam Malik dan Imam Syafi'i itu terkait dengan rezeki gitu. Kata Imam Malik, rezeki itu nggak ada sebabnya. Kalau Allah berkehendak berikan rezeki kepada seorang hamba, ya Allah kasih aja gitu. Imam Syafi'i, rezeki itu ada sebabnya. Ada campur tangan manusianya. Dan ini berbeda pendapat dua penghulu mazhab ini. Suatu saat Imam Syafi'i ketika ingin belajar kepada Imam Malik, di perjalanan suatu siang hari melihat pedagang anggur sedang beres-beres dagangannya. Terbetik di pikirannya, sepertinya kalau guru saya makan anggur di siang hari yang terik seperti ini pasti dia bahagia. Maka kemudian dia datang ke pedagang anggur, ngomong lagi, kalau saya pengen anggur nih gimana caranya, nggak punya uang. Kata pedagang anggur, ya bantuin lah gitu. Dibantu beres-beres, setelah selesai dikasih setangkai anggur. Kata Imam Syafi'i, nah ini tesis saya benar, gitu. Rezeki itu bersebab. Saya ingin anggur, saya bekerja dapat anggur. Berjalan menuju rumah Imam Malik. Lalu kemudian usai pengajaran, beliau kepada Imam Malik mengatakan, Tuan Guru, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kerja tadi, dapat anggur, saya kasih kepada Tuan Guru. Maksudnya itu menegaskan pendapat beliau bahwa rezeki itu bersebab. Kata Imam Malik, alhamdulillah, terima kasih. Tadi waktu saya ngajar, terbetik di pikiran saya, kayaknya kalau habis ngajar makan anggur tuh enak kayaknya tuh ya. Qadarullah, engkau datang menghantarkan buah anggur. Maksudnya rezeki itu kalau Allah kehendaki ya gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, tapi ini kan jadi dua kutub ekstrim pada akhirnya, ya, Jabariyah, Qadariyah. Jabariyah, Allah tuh nggak ikut campur dalam urusan manusia. Keberhasilan itu di tangan kita. Kalau kita nggak sungguh-sungguh nggak bisa berhasil. Itu Jabariyah. Jadi menihilkan Allah. Dan kadang tidak kita sadari itu hadir dalam aktivitas kita ketika bekerja. Kita lebih mendominasikan usaha kita dibanding minta ke Allah Subhanahu wa ta'alanya. Kalau ini pekerjaan, kita buat perencanaan, buat controllingnya, buat evaluasinya, sampai kita usahakan sukses lah di pekerjaan itu. Dan ketika keberhasilan itu kita dapatkan, balik lagi kepada kita, diri kita yang berusaha nih. Jadi faktor Allahnya dikesampingkan. Padahal Allah maha mampu, Pak Ibu rahimakumullah, maha mampu untuk membuat kita gagal dalam perencanaan kita. Betapa banyak orang yang membangun rumah
ini cerita tetangga Pak, udah renov Pak, renov hampir 6 bulan, ditinggali 2 minggu, qadarullah meninggal. Ya bukan, ini mau ceritanya meninggal gitu, maksudnya nggak sempat dia tinggali lebih lama dibanding saat membangunnya. Jabariyah, Qadariyah itu ya. Yang Jabariyah itu, kalau Qadariyah gimana Allah gitu. Ini kerjaan ya gimana Allah, kalau sudah selesai mau pasti selesai. Kalau Allah bilang nggak selesai ya nggak selesai ya, sambil dia tidak ada action yang optimal terhadap itu. Ahlussunnah wal Jamaah di pertengahan itu. Kita mau tahu li Asy'arawi, al-jawarih ta'mal, jadi badan kita, ikhtiar kita total beramal di perut lah gitu, berikhtiar maksimal, pikiran, waktu, tenaga dan lain sebagainya, seluruh potensi yang kita miliki optimalkan untuk itu. Al-jawari ta'mal wal qulubu tatawakkal, tapi hati total bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Litasau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kita tidak bergembira, tidak terlalu bergembira dengan hasil yang kita dapatkan dan tidak terlalu bersedih terhadap hasil yang jauh dari harapan. Jadi pertengahan nanti, pertengahan. Dalam hadis Bukhari, ana ma'abdi idza dzakarani, aku bersama hambaku ketika dia mengingatku. Aku bersama hambaku ketika dia mengingatku. Jadi sepanjang kita ingat ke Allah, kita harus yakin, hakul yakin Allah bersama kita. Kalau kita mulai lupa nih kepada Allah, bisa jadi Allah juga mulai lupa kepada kita. Maka di kalimat Bismillah yang oleh Nabi SAW dikatakan, siapa apapun pekerjaan yang kalau nggak dimulai dengan kalimat Bismillah, falyaqta, terputus itu. Kata ulama, Bismillahirrahmanirrahim itu kalau huruf ba-nya itu Bismillah itu ba-nya itu bimakna 2 katanya. Makna pertama bima'iyatillah. Jadi ketika kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, ba pertama itu bima'iyatillah, kebersamaan dengan Allah. Seakan kita bilang, kita ini ada pekerjaan besar, Bismillah, Allah temani saya, barengi saya dalam menghadapi ujian atau permasalahan dalam hidup ini. Temani saya ini. Gusti tulungan, sarangan abdi gitu, supaya kita nggak sendirian dalam menjalani lika-liku kehidupan ini. Mbak yang kedua, bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. Jadi misalkan kita ngomong jerit ke Allah, ya Allah tolong saya ini dalam masalah yang bisa jadi di luar kekuasaan atau di luar kemampuan yang saya yang miliki, tolong saya ya Allah. Kalau yang pertama temani saya ya Allah, yang kedua tolong saya ya Allah. Maka saudara dari ibu yang di pesantren Al-Bidayah di Cangkorah itu ada satu amalan yang mendawamkan kalimat Bismillah sebanyak-banyaknya, Bismillah, Bismillah, Bismillah gitu. Dengan kesadaran 2 tadi Pak, kita kalimat Bismillah itu kita mohon ke Allah, Allah temani saya, Allah tolong saya, Allah gitu. Apalagi kalau kita berada pada puncak permasalahan ini, dalam dari pekerjaan, dalam rumah tangga, dengan anak, pasangan gitu, kita Bismillah, Allah tolong saya, temani saya Allah. Ini saya menghadapi istri itu berat sekali misalnya. Saya nggak takut sama istri, ya Allah, cuma istri saya lebih berani dari saya. Tolong saya, temani saya gitu. Ya gitu lah Pak. Ya Allah, kata Ibnu Qayyim, zikir itu obat hati yang paling mujarab. Obat hati yang paling mujarab. Kalau kita gelisah, khawatir, itu suka ada ya Pak. Maka dalam innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqomah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak ada rasa ketakutan dan kesedihan. Ketakutan itu bermakna sesuatu yang akan datang, masa depan. Biasanya kita kan khawatir dengan masa depannya. Di tengah dunia usaha yang tidak bersahabat, di tengah kemampuan kita untuk menghasilkan uang sangat terbatas, sementara kebutuhan semakin besar gitu kan, ada kekhawatiran, gimana nih anak sekolah, gimana nih kita 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan gitu. Bensin naik lagi ya. Dari mulai kemarin naik lagi, karena ada kekhawatiran, ketakutan, karena kita nggak pernah tahu di masa depan seperti apa.
Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan juga dihilangkan dari hatinya itu kesedihan. Kesedihan biasanya dari hal-hal yang sudah berlalu. Kenapa saya enggak begini? Kalau begini mah pasti enggak akan terjadi seperti itu. Kenapa ya dulu teh enggak nerima lamaran si bapak ini? Kalau nerima lamaran ini mah pasti begini keadaannya gitu. Jadinya bersedih gitu. Padahal di istikharahnya tuh dua, tapi yang jadi dengan yang lain misalnya gitu. Kan sedih kemudian kita teh. Nah, dihilangkan Pak yang itu. Orang banyak zikir. Ini Imam Al-Ghazali meninggalkan jabatan dan mencari makna hakiki zikir kepada Allah. Ini beliau tuh luar biasa Pak. Jadi sudah muncul dari kecil tuh sudah nampak kepintaran, kejeniusan beliau tuh. Hafal Quran, banyak hafal hadis nih. Pada usia 33, dalam riwayat yang lain 43, beliau sudah jadi, kalau kita apa ya, rektor lah gitu di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Dulu Baghdad itu pusat peradaban. Jadi kalau orang ilmu itu luar biasa ditempatkan, penghargaan orang ke para yang menguasai ilmu itu luar biasa. Jadi ketika beliau belajar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad, kemudian menjadi di puncak paling tinggi di madrasah tersebut, itu seluruh fasilitas-fasilitas dunia itu seperti berada dalam genggaman lagi. Tapi justru ketika di puncak itulah beliau mendapatkan kegelisahan ini. Jadi ya, gelisah terus-terusan. Akhirnya kemudian beliau tinggalkan itu semua, beliau pergi ke dalam kisah yang lain itu ke Makkah, Madinah, memperbanyak ibadah di sana, dan dalam perjalanan itulah kemudian beliau menyelesaikan tulisan yang menjadi referensi dalam tasawuf orang-orang hari ini ya, tentang Ihya Ulumuddin itu. Ihya Ulumuddin, menghidupkan agama, dan beliau mendapatkan ketenangan dalam proses itu. Ketika meninggalkan dunia, meninggalkan jabatan, lalu kemudian beliau asyik khususan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengkaji ilmu, dan beliau mendapatkan ketenangan dalam hal tersebut. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan ingat pada Allah tuh hati jadi tenang. Jadi kalau hati enggak tenang-tenang berarti harus lebih banyak lagi zikirnya. Tidak hanya lisan, tapi hatinya juga, maknanya juga kita hayati, sehingga kemudian bisa menguatkan atau menghilangkan kegelisahan dan kekhawatiran kita. Yang ketiga, hijrah yang ketiga, wa minal ma'siyah ila ta'ah. Dari maksiat ke taat. Dari nggak tahu jadi tahu, landasannya ilmu. Dari apa yang sebelumnya teh? Dari lupa ke ingat, ya zikir lah ya. Lalu kemudian yang ketiga, wa minal ma'siyah ila ta'ah. Hijrah dari maksiat ke taat. Maksiat racun dan taat adalah penawarnya. Seorang ulama tuh sambil mengangkat gelas tuh, beliau mengatakan, ini wadah rezeki kita. Kalau kita ninggalin sholat mulai begini, kita ngelakuin maksiat mulai begini, semakin sering dalam maksiat terus begini sampai kemudian hilang atau habis wadah rezeki kita. Jadi bisa jadi kesulitan kita mendapatkan rezeki bisa jadi dari banyaknya maksiat yang kita lakukan. Maka tidak ada jalan lain dalam metode hijrah ini. Hijrah minal maksiyah ila ta'ah. Dari maksiat kepada taat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada orang yang membersihkan dirinya, senang kepada orang-orang yang taubat ya. Ada kisah Fudail bin Iyad ya. Beliau ini salah seorang perampok ya. Suatu saat beliau sudah melihat situasi, kemudian akan merampok salah satu rumah di tempat. Malam hari beliau mengendap-endap ke atap rumah tersebut. Qadarullah, di rumah itu orang bukan sedang tidur, sedang bangun ya, sedang baca Quran, sampai kepada surat Al-Hadid. Alam ya'tikum astagfirullahaladzim. Baik, artinya itu begini, belumkah datang saatnya bagimu untuk tunduk hatimu mengingat Allah Subhanahu wa taala? Belumkah datang saatnya bagimu untuk menundukkan hatimu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini seperti menyihir beliau gitu. Jadi ketika akan niat mau mencuri, beliau terdiam, turun dari atap rumah tersebut, kemudian pulang ke rumahnya sambil mengulang-ulang kalimat ini.
alam ya'tikum naba'ul ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Belumkah datang saatnya bagimu untuk tunduk hatimu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah titik balik perubahan beliau. Lalu kemudian beliau taubat setaubat-taubatnya, lalu kemudian hari menjadi ulama yang luar biasa. Ada titik baliknya. Banyak Pak ulama-ulama yang masa lalunya itu kelam lah itu, Malik bin Dinar dan lain sebagainya itu. Sebagaimana dikatakan setiap orang tuh punya masa lalu, tapi juga kan punya masa depan nih. Maka kita tidak dibolehkan untuk menghukumi orang berdasarkan masa lalunya. Seperti itu, seperti itu terus, tidak. Orang berubah. Bisa jadi orang yang bertaubat kedudukannya jauh lebih besar dibanding atau lebih tinggi dibanding kita. Dalam Riyadhus Shalihin itu tentang bab taubat diceritakan ada ulama soleh luas ilmunya, dia berjalan ketemu dengan di perjalanannya ketemu, kemudian ngobrol berjalan menemani sepanjang perjalanan itu di tikungan jalannya bercabang itu sebelumnya itu pada siang hari yang sangat terik Pak. Jadi mereka berjalan di siang hari terik dan pada Allah turunkan awan menaungi mereka, jadi teduh mereka rasakan. Mereka berjalan. Nah di persimpangan itu orang soleh ini dalam hatinya, ini awan ini pasti ikut saya, soleh Pak. Gitu. Qadarullah Pak, begitu mereka berpisah di persimpangan, awan itu mengikuti orang ini Pak. Padahal dia cerita dalam perjalanan itu, saya tuh dulu mau begini, saya begini, nama saya taubat ke Allah, saya mau begitu. Gitu. Begitu bisa dia menyangka nih awan ini ikut saya, ini ternyata ikut orang yang taubat. Maknanya Allah tuh lebih senang mendengar rintihan orang-orang yang bertaubat, air mata taubat seorang hamba dibanding kesombongan ahli ibadah gitu. Ya. Maka kalau kita tidak bisa menyaingi orang-orang soleh dalam bab ibadahnya, setidaknya kita bersemangat untuk melazimkan istighfar, mohon ampunnya dari para pendosa. Kemudian kata Imam Nawawi, taat itu bukti cinta ke Allah, bukti cinta ke Allah. Sebagaimana cemburunya Allah kalau seorang hamba bermaksiat kepadanya. Innallaha yaghar. Allah maha pencemburu kepada seorang hamba, dan cemburunya Allah itu kalau hamba melakukan kemaksiatan. Makanya dalam bentuk kecemburuan Allah itu dihilangkannya atau dipisahkannya seorang hamba dari harapan-harapan yang diinginkannya. Maksudnya ketika seorang hamba berharap kepada sesuatu di luar Allah dan sangat kuat harapannya, maka Allah timpakan kepadanya pedihnya pengharapan. Karena Allah menginginkan hati hamba itu berharap hanya kepada Allah semata. Kita berharap manusia pasti akan kecewanya, karena Allah nggak menginginkan itu. Dibentuk kecemburuan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Dijaga hamba itu dari hal seperti itu. Terakhir hijrah terakhir itu wa minal asrari ila taubah. Dari kebiasaan melakukan dosa, kelalaian kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya Bapak Ibu rahimakumullah, perintah taubat itu redaksinya itu bukan kepada orang banyak dosa, kepada pezina, maksiat, enggak, kepada orang beriman. Kalimatnya itu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha fatubu ilallahi wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kepada Allah wahai orang-orang beriman. Bertaubatlah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Hitungnya kepada orang beriman, pada kita nih Pak, supaya kita tidak merasa ini kita udah dapat kapling surga nih, supaya kita nggak merasa wah ini kita udah diampuni dosa nih. Justru orang-orang saleh terdahulu, ulama-ulama kita terdahulu, mereka berada pada situasi yang khawatir dan takut gitu. Ini merasa khawatir terhadap amal yang dilakukan yang nggak diterima, merasa takut Allah nggak ridho kepadanya. Bukan merasa pede gitu, sampai dicerminkan dalam doa-doa mereka. Doa Nabi Ibrahim misalnya, beliau dalam doanya itu Rabbi habli hukman walhiqni bis salihin.
Ya Allah, berikan kepada kami hikmah dan gabungkan kami bersama orang yang soleh. Ini Nabi Ibrahim, Pak, disebut Khalilullah, kekasihnya Allah, masuk Rasul Ulul Azmi. Tapi doanya, ya Allah, gabungkan saya bersama orang yang soleh. Enggak redaksinya, ya Allah, gabungkan umat-umat ini kepada saya supaya ikut soleh, supaya mereka menjadi baik. Enggak begitu, menuntut dirinya masih jauh dari soleh, sehingga minta, ya Allah, gabungkan saya bersama orang-orang yang soleh. Bersama Nabi Ismail mendirikan Ka'bah, luar biasa tuh. Mendirikan Ka'bah pertama kali yang menjadi pusat kita ibadah haji, pusat kiblat kita dan lain sebagainya. Keutamaannya luar biasa. Tapi setelah mendirikan Ka'bah, apa yang doa minta kepada Allah Nabi Ibrahim Nabi Ismail itu? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, tolong terima amal-amal kami, ya Allah. Minta pada Allah, ya Allah, mau terima gitu. Padahal ini karyanya luar biasa gitu ya. Kekhawatiran seperti itu yang justru membuat Allah semakin ridha kepada seorang hamba. Maka rahimahumullah, hijrah terakhir itu hijrah dari kebiasaan bermaksiat menjadi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, taubat itu awal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud itu perintah istighfar dan taubat itu digabungkan, Pak. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Diulang 4 kali, ditujukan kepada 4 orang nabi, Nabi Muhammad, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib. Ditujukan kepada 4 orang nabi dengan redaksi yang sama, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Mohon ampun pada Allah dan taubat kepadanya. Kata dalam tafsir disebutkan bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala turun kepada hamba itu melewati pintu taubat. Pintu taubat. Dan mudah-mudahan dengan taubat kita kepada Allah itu perjalanan kita lebih dimudahkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali Bapak Ibu rahimakumullah, 4 dari hijrah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan kepada kita sehingga kita bisa senantiasa berubah minal jahli ilal ilmi, dari nggak tahu jadi tahu, yang kemudian membuat kita beramal karenanya. Wa minan nisyani ila dzikri, dari lalai menjadi ingat ke Allah Subhanahu wa taala, agar Allah juga ingat kepada kita. Allah bantu kita, Allah angkat segala permasalahan dalam kehidupan kita. Wa minal ma'siyah ila ta'ah, dari kemaksiatan menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, wa minal asrari ila taubah, dari kebiasaan melakukan maksiat kepada taubat yang sebenar-benar taubat, sehingga kemudian ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dilahirkan oleh orang tua kita dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Saling doakan, mudah-mudahan Allah menerima segala amal-amal kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa hijrah dalam kerangka yang disebutkan oleh Imam Nu'aim Al-Asfahani ini. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.